Kita ini sekarang hidup di tengah disrupsi media, paling besar sejak era mesin cetak Gutenberg. Baru-baru ini sejumlah perusahaan media besar mengumumkan pengurangan karyawannya sebagai upaya efisiensi untuk menekan biaya produksi. Tak terasa inilah akhir perjalanan panjang Kompas Sport Pagi selama hampir 12 tahun. Stasiun televisi nasional Antv kini ikut melakukan pemutusan hubungan kerja massal menyusul Net TV yang juga melakukan hal serupa pada bulan lalu. Kawan-kawan semua, dulu media adalah struktur tunggal, stabil dengan alur komunikasi satu arah. Tapi kini kita mengalami yang disebut dengan media morfosis, yaitu transformasi total dalam cara kita mengkonsumsi media, menyebarkan informasi, dan juga memproduksinya. Dari cetak ke digital, dari TV ke streaming, dari redaksi ke algoritma, dari wartawan ke semua orang atau citizen jurnalis. Media tak lagi datang dari satu menara gading. Ia menyebar, cair, dan hadir dalam genggaman. Saya menyebutnya meluruhkan konglomerasi media. Dan transformasi ini belum selesai. Dulu kita hidup dalam sistem media yang stabil. Ada TV, ada radio, ada koran. Ya semuanya sentralisasi atau terpusat. Dikirim dari atas ke bawah dan hanya sedikit orang yang diberi otoritas untuk bersuara. Media menjadi penjaga gerbang, mereka menyaring apa yang layak diketahui publik dan juga menyaring siapa yang boleh berbicara. Lalu datanglah internet. Craigslist mengambil alih iklan baris. Google dan Facebook menguasai pasar iklan. Streaming menggantikan televisi. Tiba-tiba, kuil informasi itu, menara gading itu runtuh. Semuanya berubah, setiap orang bisa membangun mimbarnya sendiri. Tapi ini bukan demokrasi yang sempurna. Karena sekarang, otoritas baru itu namanya adalah algoritma. Bukan siapa yang benar, tapi siapa yang paling menarik perhatian. Kini kita hidup dalam pasar informasi. Semua orang bisa berdagang opini, bisa berdagang berita, bisa berdagang narasi. Ada yang jujur, ada juga yang menipu. Ada yang mencerdaskan, ada juga yang menyesatkan. Dan di dalam pasar informasi ini kita bukan lagi penonton. Kita ini pembeli, kita ini pemilih. Bising, pasti. Tapi juga kabar baiknya membebaskan. Dan disinilah muncul kebutuhan baru, yaitu kepercayaan. Lalu muncul ekosistem yang baru, yaitu orang-orang yang tidak tunduk pada redaksi besar atau algoritma platform. Mereka hidup dari dukungan langsung audiens. Mereka membangun hubungan, bukan hanya konten. Inilah yang disebut dengan media kepercayaan. Contohnya ada banyak di dunia internasional. Saya sebutkan satu persatu. Misalnya ada Crystal and Sagar di Breaking Points. Atau ada juga Matt Iglesias di Slow Boring. Megyn Kelly, Chris Cuomo, itu adalah beberapa contoh dari entitas informasi independen yang bekerja membangun hubungan dengan penontonnya dan juga membuat uang atau making money. Lalu ada yang di luar dunia berita, misalnya ada Haberman Lab dengan sains dan kesehatan. Ada juga Kurzgesagt untuk ilmu pengetahuan visual. Ada School of Life untuk psikologi dan juga filsafat. Dan bahkan ada Caroline Chambers yang membuat komunitas masak berdasarkan newsletter di Substack. Yang mereka miliki adalah hubungan langsung dengan komunitas. Bukan sekadar followers, tapi komunitas yang percaya pada informasi yang mereka produksi. Inilah yang saya dorong pada transformasi media yang sempat saya bahas beberapa waktu yang lalu. Bahwa sekarang ini informasi itu harus memiliki keterhubungan dengan penontonnya. Membangun hubungan, membangun komunikasi dua arah antara pembuat informasi dan juga pengakses informasi adalah keniscayaan. Nah, kabar baiknya teknologi sekarang sudah memudahkan atau mengenable ya fungsi-fungsi seperti itu. Platformnya banyak. Tentu yang kita kenal ada YouTube seperti yang sekarang Anda sedang tonton. Ada juga TikTok atau juga Instagram untuk melakukan distribusi. Tetapi yang sekarang juga menonjol adalah Substack, ya, tempat di mana penulis membangun komunitas bukan sekedar konten. Karena mereka ini dibayar bukan oleh iklan, tapi oleh kepercayaan atau oleh trust. Nah, di Indonesia, benih-benih ini sudah ada. Ada misalnya Project Multatuli, atau saya sebut juga Tirto, ada Konde, atau juga Narasi. Malaka juga, ya termasuk yang cukup populer sekarang ini.
Memang belum sekuat di luar sih, tapi sudah ada arahnya. Bahkan saya yakin ya, kamu, saya, kita ini sudah bisa menjadi media mandiri. Lalu apa yang harus kita pelajari? Ya, media hari ini bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling dipercaya. Kita harus mulai belajar membedakan antara viral dan juga bermakna, antara gaduh dan juga jujur. Dan di dalam pasar informasi ini, tugas kita bukan hanya konsumen, tapi juga kurator. Karena masa depan media bukan lagi tentang kuil informasi atau menara gading, tapi pasar kepercayaan. Ini yang ingin saya tekankan kepada media yang ada sekarang ini. Ketika melakukan transformasi media, bangun kepercayaan. Justru jangan lunturkan kepercayaan publik kepada media mainstream. Karena sebetulnya media memiliki semua hal untuk membangun kepercayaan. Jangan terbawa arus ya untuk menjadi viral semata dengan membuat clickbait dan juga semacamnya. Tapi justru timbulkan kepercayaan, munculkan kepercayaan agar ini yang dibeli oleh khalayak. Karena di media baru nanti, ya, audiens sudah sangat jenuh dengan clickbait, dengan begitu banyak informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inilah saat di mana media mainstream muncul di platform digital untuk kemudian ya menancapkan kembali otorisasinya dalam informasi. Kalau dulu suara itu hanya milik segelintir orang, sekarang suara ada di mana-mana. Tapi justru karena itu, tanggung jawab kita menjadi lebih besar. Setiap klik adalah pilihan, setiap subscribe adalah suara, setiap share adalah investasi budaya. Kita mau isi pasar informasi ini dengan apa? Dengan kebencian atau dengan kepercayaan? Dengan berita palsu atau dengan berita yang akurat dan bertanggung jawab? Dan ini adalah refleksi untuk semua media yang masih berjuang di tengah gelombang disrupsi. Kalau dahulu viralitas dan clickbait itu adalah strategi, kini audiens sudah lelah. Mereka itu mulai mencari yang lebih dalam, yang lebih nyata. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam pasar informasi. Dan media yang mampu membangun kepercayaan itulah yang akan bertahan. Di masa depan, yang bertahan bukan yang paling viral, tapi yang paling bisa dipercaya. Selamat datang di masa depan media yang bukan lagi kuil informasi, tapi pasar informasi yang harus kita rawat bersama-sama untuk generasi kita dan masa yang akan datang.